Selamat datang Rahma, Ya, silakan Bu. duduk. Ya. Nah, ini kan pertemuan ketiga kita. Mm-mm. Bagaimana perasaanmu sejak terakhir kita bertemu dan bagaimana perasaanmu untuk menyambut sesi terakhir kita dalam rangkaian konseling ini? Alhamdulillah merasa lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi sedikit sedih ya karena ini sesi terakhir. Tapi juga saya merasa lega, saya merasa terima kasih juga karena sudah belajar banyak hal tentang diri saya sendiri. Wajar, itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Nah, proses konseling seperti ini tuh memang seperti perjalanan bersama. Saya sebagai pemandu yang membantu membaca peta dan kamu sebagai penjajah yang menapakkan kaki di jalanmu sendiri. Sekarang kita sampai di titik di mana kamu sudah mengenal rute dan alat-alat navigasi dengan cukup baik. Mari kita evaluasi PR dari sesi lalu. Bagaimana pengalaman mencoba sistem 3 langkah dan strategi jika maka? Jadi begini, Bu. Dari 5 hari sekolah, saya itu berhasil memulai tanpa distraksi di 4 hari. 1 hari gagal total karena saya tuh waktu itu sakit kepala. Tapi yang menarik adalah hari-hari yang berhasil, saya tidak hanya belajar dalam beberapa waktu yang sedikit saja, tapi malah itu saya itu mampu belajar untuk di waktu yang cukup lama menurut saya, sekitar 50 menit. 3 kali saya mampu belajar 50 menit. Dan saya merasa setelah itu masih ada energi untuk belajar lagi. Luar biasa. Itu adalah sebuah rasio keberhasilan 80% Rahma untuk eksperimen pertama dengan sistem yang baru. Bisa ceritakan apa yang paling berhasil dari sistem itu dan mungkin strategi jika maka mana yang paling berguna? Yang paling berhasil adalah ini ketika saya pulang sekolah, setelah itu saya langsung ganti baju dan langsung ke meja belajar. Jadi itu kayak suatu mode belajar saya yang otomatis begitu, Bu. Dan kalau untuk strategi jika maka itu yang paling berguna adalah jika saya ingin cek notifikasi, maka saya ingatkan diri saya untuk nanti saja setelah 25 menit. Dan itu saya berhasil melakukan 5 kali untuk menahan godaan itu. Wah, Rahma hebat sekali ya. Kamu tidak hanya mengikuti sistem, tapi juga dapat mengadaptasinya menjadi milikmu sendiri. Nah, itu adalah tanda kemandirian yang berkembang. Sekarang tentang hari yang gagal total karena sakit kepala. Bagaimana kamu menanggapi hari itu? Dulu itu saya akan menyebutnya itu sebagai suatu kegagalan dan saya akan merasa sangat bersalah selama seharian itu. Tapi sekarang saya sadar bahwa sakit kepala adalah sinyal tubuh saya untuk istirahat. Jadi saya istirahat, setelah itu minum obat dan besoknya saya mencoba lagi. Dan tidak ada perasaan dan rasa bersalah yang muncul secara berlebihan dalam diri saya. Jadi perubahan pola pikir itu sangat signifikan dari all or nothing menjadi progress is progress. Jadi sekarang berkembang menjadi self compassion atau belas kasihan pada diri sendiri. Ini adalah pencapaian yang hebat dalam proses konseling. Baik, mari kita lihat perjalanan 3 minggu yang akan datang dengan lebih detail. Nah, untuk minggu pertama yaitu pemetaan. Kamu datang dengan perasaan terjebak, nilai turun drastis, dan konflik internal. Lalu kita identifikasi pola yaitu kamu menghindar, kesulitan fokus, dan merasa tertinggal oleh teman-temanmu.
Dan untuk PR-nya itu kamu mengobservasi dirimu untuk memahami pola belajar. Lalu untuk minggu kedua yaitu eksplorasi dan strategi. Dari observasi kita minggu lalu, kita temukan kunci yaitu adanya transisi tanpa jeda. Dan kita juga merancang sistem 3 langkah dan strategi jika maka. Lalu untuk minggu ketiga yaitu konsolidasi. Kamu berhasil dengan rasio 80% dan dapat mengembangkan self compassion saat ada hambatan, dan sekarang kita siap untuk melanjutkan rencana yang selanjutnya. Nah, menurutmu apa pelajaran terbesar tentang dirimu sendiri yang kamu dapat dari seluruh proses konseling ini? Mungkin ini ya Bu, saya tuh belajar bahwa saya itu sebenarnya bukan orang yang malas atau bukan orang yang tidak mampu. Saya tuh adalah orang yang kehilangan sistem dan pola saya ketika menghadapi tantangan yang lebih besar. Dulu di kelas 10, sistem belajar saya tuh cukup. Tapi ketika naik ke kelas 11 dengan materi yang lebih sulit, sistem itu tidak cukup lagi. Dan bukannya membangun suatu sistem yang baru dan lebih kuat, tapi saya justru menyalahkan diri saya sendiri. Gitu. Analisis yang sangat dewasa dan tepat. Bukan tentang karakter pemalas, tapi tentang strategi sistem. Nah, ini adalah insight yang sangat berguna seumur hidupmu, dan tidak hanya dalam belajar, namun dalam menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Nah, sekarang sebagai sesi penutup, mari kita buat rancangan keberlanjutan yang lebih menjadi konkret, yaitu seperti sistem 3 langkah sudah bekerja baik, tapi kehidupan tidak selalu stabil. Akan ada minggu ujian, liburan, sakit, atau perubahan jadwal. Bagaimana kamu akan memodifikasi dan mempertahankan sistem ini jika kamu berada pada berbagai kondisi situasi seperti itu? Sebentar ya Bu. Iya. Oke, saya ini tadi sudah coba memikirkannya ya Bu, dan saya sudah coba bikin beberapa skenario. Jadi kalau minggu ujian itu saya akan rubah target mikro menjadi review 1 bab per sesi, dan sehingga tambah frekuensi sesi belajar saya gitu. Kemudian ketika hari yang lelah gitu, saya akan rubah targetnya itu hanya semisal 15 menit belajar atau mereview catatan ringan saja gitu Bu. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan ketika liburan itu saya akan menjadwalkan sesi belajar minimal 15 menit setiap 2 hari agar habit atau mode belajar saya itu tidak terputus. Kemudian kalau saya ada acara keluarga, saya akan belajar sebelum acara keluarga itu dimulai gitu.
rencana yang sangat matang, Rahma. Ya. Kamu sudah berpikir seperti seorang manajer proyek untuk hidupmu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kamu akan mengukur dan mengevaluasi kemajuanmu dalam 3 bulan ke depan? Mungkin saya akan membuat sedikit catatan-catatan dan dari hasil capaian-capaiannya itu ya Bu. Jadi saya akan mencatat bagaimana progres saya untuk bagian proses. Jadi semisal saya berhasil belajar tanpa distraksi itu berapa menit, dan itu keberhasilannya itu semisal berapa persen gitu Bu. Kemudian untuk kualitasnya di setiap sesi, apakah saya benar-benar fokus gitu. Kemudian untuk hasilnya mungkin saya bisa melihat dari kenaikan nilai saya ya Bu, untuk progres saya selanjutnya. Kemudian di situ saya juga ingin mencatat hasil bagaimana emosi saya setiap harinya. Apakah saya itu setiap harinya terus semangat untuk belajar atau saya malah menyalahkan diri saya gitu. Bagus. Kamu tidak hanya memiliki sistem, tapi juga mempunyai sistem yang lain, yaitu motoring. Nah, ini adalah level yang lebih tinggi daripada self-regulasi. Nah, sekarang satu pertanyaan penting. Apa yang akan kamu lakukan jika suatu saat itu motivasi belajarmu akan turun lagi? Dan bagaimana kamu akan meriset tanpa harus memulai dari nol? Oke. Jadi saya akan mengingat kembali apa yang sudah saya lakukan pada hari Rabu yang waktu sesi pertama itu. Itu akan selalu saya ingat. Dan kemudian saya coba juga untuk kembali ke langkah awal juga, yaitu mencoba 10 menit saja tanpa target apapun gitu. Kemudian saya juga berusaha untuk mencoba mereview catatan-catatan saya tentang apa yang sudah saya catat selama 3 kali bertemu Ibu dalam konseling ini gitu. Dan mungkin nanti kalau misal semangat saya turun lagi, mungkin saya bisa menemui Ibu kembali ya untuk bisa ngobrol dengan Ibu lagi gitu. Wah, Rahma, kamu sangat kok kamu sangat sih, salah. Takut banget sih anjir. Oke. Wah, Rahma, saya benar-benar terkesan. Kamu tidak hanya menerima strategi, tapi mampu menginternalisasi dan mengadaptasi dan mampu mengembangkannya. Dan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan mindset itu terjadi secara nyata. Nah, sekarang sebagai penutup dari rangkaian konseling kita, saya ingin memberikan refleksi akhir sebagai konselor yang mendampingimu. Dalam 3 minggu ini, saya melihat seorang yang datang dengan keraguan dan kebingungan, namun memiliki ketekunan untuk mengobservasi, keberanian untuk mencoba hal baru, kecerdasan untuk menganalisis pola, dan kebijaksanaan untuk berbelas kasih kepada diri sendiri. Keempat kualitas ini jauh lebih berharga daripada sekedar motivasi sementara. Nah, mereka itu hanya sebagai fondasi untuk resiliensi. Nah, resiliensi itu kemampuan untuk bangkit dari tantangan. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Kata-kata itu sangat berarti bagi saya. Dan saya tidak pernah melihat diri saya seperti itu sebelumnya. Oke, sekarang kesepakatan penutup kita. Yang pertama, kamu akan melanjutkan sistem yang sudah bekerja dengan fleksibilitas sebagai kebutuhan. Yang kedua,
kamu tetap bisa mengakses sesi follow up kapanpun dibutuhkan. Yang ketiga, kamu akan merayakan kemajuan kecil dan belajar dari hambatan tanpa penghakiman berlebihan. Lalu yang terakhir, kamu telah memiliki alat dan kemampuan untuk menjadi konselor untuk dirimu sendiri. Apakah ada hal terakhir yang ingin kamu sampaikan, atau kamu tanyakan, atau kamu diskusikan sebelum kita akhiri pertemuan ini? Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Ibu, tidak hanya untuk strategi, tapi untuk ruang aman yang diberikan. Untuk tidak menghakimi saat saya bercerita tentang nilai jelek dan perasaan negatif, dan untuk mempercayai bahwa saya itu bisa menemukan jalan keluar sendiri dengan bimbingan yang tepat. Dan saya merasa dilengkapi untuk perjalanan selanjutnya. Terima kasih kembali, Rahma. Ingatlah, motivasi bukan suatu yang kamu miliki atau tidak, tetapi sesuatu yang kamu bangun melalui sistem, tindakan konsisten, dan self-compassion. Nah, kamu sudah membuktikan kalau kamu tuh bisa membangun itu. Dan saya percaya kalau kamu akan terus tumbuh dan berkembang. Sukses untuk perjalanan akademis dan hidupmu. Ya, terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih, sukses untuk Ibu. Iya. Ya, permisi Ibu.